Halo mover, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di One Moves TV, tempatnya kita ngobrolin kisah-kisah yang bikin hati berdesir dan pikiran makin liar. Nah, kali ini kita mau lanjutin petualangan romansa digital Yu Yong dari serial The Practical Guide to Love, khususnya di episode kedua yang baru aja tayang. Siap-siap, karena kali ini kita bakal ngintip lebih dalam kebingungan mencari cinta di era aplikasi kencan. Di episode kedua ini, cerita makin terasa dekat banget sama realita kita, terutama waktu Yu Yong akhirnya nyemplung juga ke dunia aplikasi kencan yang penuh warna. Jujur mover, awalnya pasti bikin deg-degan banget kan? Notifikasi berdatangan kayak hujan di musim badai. Ada rasa senang, penasaran, bahkan sedikit validasi diri karena merasa, oh ternyata aku diminati. Tapi, coba dibayangin, euforia itu nggak bertahan lama, nggak butuh waktu lama, sampai semua notifikasi dan obrolan itu justru berubah jadi semacam kebisingan digital yang bikin kepala rasanya penuh dan capek. Serial ini jujur banget ngegambarin betapa melelahkannya situasi kayak gini. Apalagi kalau kita lihat dari sudut pandang perempuan. Ini bukan cuma soal memilih pasangan loh, tapi juga harus piawai memilah niat, membaca maksud tersembunyi di balik sapaan manis, sampai bertahan dari obrolan basa-basi yang kadang terasa kosong dan gak nyambung. Rasanya tuh kayak lagi berdiri di tengah pasar malam, lampunya terang benderang, suaranya ramai banget, tapi saking ramainya, justru bikin kita bingung mau melangkah kemana. Mau beli ini ragu, mau nyoba itu bingung. Begitulah Yu Yong. Dia kelihatan mulai tenggelam dalam arus pilihan yang tak ada habisnya itu. Setiap swipe seakan membuka pintu baru, tapi di saat bersamaan juga nambah beban pilihan. Ada sensasi manis di awal, lalu pelan-pelan semua itu berubah jadi tekanan yang gak ringan. Serial ini memang gak nyoba buat poles-poles kenyataan. Justru sebaliknya, dia membiarkan kita melihat sisi canggung dan capek dari proses mencari koneksi tulus di era serba instan ini. Di tengah kebingungan itu, dua sosok pria yang sebelumnya udah dikenalin mulai terasa banget perannya. Ada Tae So-op yang hadir dengan aura hangat dan nyaman. Dia tipe yang kelihatannya bisa diandalkan, tanpa banyak drama, dan mungkin akan jadi rumah yang tenang. Sementara itu, Jong Woo-na, dia ini beda. Dia bawa energi yang lebih liar, sedikit misterius, dan jelas punya kadar risiko yang lebih tinggi. Ibaratnya, dua cowok ini kayak magnet dengan arah kutub yang berbeda banget. Dan Yu Yong berdiri tepat di tengah-tengahnya, merasakan tarikan dari kedua sisi. Episode kedua ini belum ngasih jawaban pasti kemana arah hati Yu Yong bakal condong. Tapi yang jelas, benih-benih konflik udah ditanam dengan rapi banget. Pilihan antara kenyamanan dan ketertarikan, stabilitas dan kejutan semuanya udah mulai berdenyut pelan di balik percakapan sederhana dan tatapan mata yang kadang terlalu lama. Secara keseluruhan, episode kedua ini menutup kisahnya dengan ritme yang tetap santai, tapi penuh potensi. Belum ada ledakan besar atau drama yang bikin nangis sesenggukan, tapi jelas banget ada sesuatu yang sedang disiapkan. Dan kalau dilihat dari arahnya sekarang, perjalanan Yu Yong sepertinya bakal makin rumit dan penuh liku sebelum akhirnya dia menemukan titik terang. Atau paling tidak, arah yang jelas. Kira-kira Yu Yong cocoknya sama siapa sih? Tim Tae So-op atau tim Jong Woo? Dan jangan lupa juga buat klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, follow ke One Moves TV biar kalian gak ketinggalan update kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mover, tetap semangat dan jangan lupa bahagia.